Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clarita Lucia. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan PCharm dalam mensimulasikan materi dalam mata kuliah fisika matematika. Nah, di sini buat Python atau tes Python yang saya gunakan itu adalah PCharm. Nah, yang pertama, kita bisa membuka aplikasi PCharm di komputer atau laptop yang kalian punya. Nah, di sini jangan lupa untuk mendownloadnya. Nah, itu bisa diakses melalui Google Chrome. Lalu kita bisa mendownload linknya dulu, baru kita install ke dalam perangkat elektronik masing-masing. Nah, setelah masuk, kalian menekan PCharm akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian sudah pernah membuat project, tapi jika belum pernah membuat project, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini, dan di sini setup di bagian location, kalian bisa memilih folder tempat kita ingin menyimpan kode yang akan kita buat ini, dan di interpreter type itu kita bisa mengcustom environment, lalu gunakan generate new dengan jenis virtual env. Ini adalah pengaturan standar PCharm agar library tidak bentrok. Lalu di Python 3 version kita menggunakan Python 3.12. Nah, di sini saya menggunakan Python ini agar dia bisa mendownload materi-materi terkait dengan fisika dan juga matematika. Lalu kita bisa untuk menekan create untuk dia membuat. Lalu karena di sini saya sudah membuatnya, kita bisa untuk memilih new Windows agar muncul tampilan baru seperti ini. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Pertama, kita harus menginstal library yang dibutuhkan. Nah, di sini library yang saya gunakan itu adalah NumPy dan juga Matplotlib. Nah, kita bisa mencari tab bernama terminal, lalu kita bisa membukanya seperti ini. Nah, nanti kita menunggu dulu ada beberapa bahasa pemrograman yang dia munculkan, baru kita mengetik terminal yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa menulis PIP Nah, ini dia masih memproses, jadi kita menunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, lalu kita bisa mengetik PIP. Dia masih menganalisis proyeknya kita, namun di main PY di atas itu kodenya belum sesuai dengan yang mau kita tampilkan nanti. Jadi kita menginstal dulu library yang dibutuhkan untuk meng-create projectnya kita. Nah, dia masih menganalisis. Jadi di sini kalau udah bisa menulis, kita tulis belum ya, kita karena ini baru. Nah, jadi kita bisa menulis di sini PIP install kasih NumPy library yang pertama dan juga Matplotlib. Oke, kita bisa tekan enter.
nanti dia akan otomatis mengupdate semuanya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu di bagian ini kalian bisa menekan Ctrl A untuk membuat semuanya. Dan karena bahasa pemrogramannya kemarin sudah saya buat, jadi saya langsung memasukkannya ke dalam sini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian import library itu kita masukkan import numpy, snp, dan import matplotlib, pyplot as a plt. Nah, ini pada bagian pertama itu kita memanggil library numpy disingkat dengan np yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika tingkat lanjut atau manipulasi area matriks. Nah, untuk import matplotlib kita memanggilnya dengan singkatan plt. Nah, di sini digunakan untuk memvisualisasikan data dan juga menggambar grafik. Nah, pada bagian membuat grid ruang, kita membuat 10 titik yang pada np line space ini itu kita membuat 10 titik koordinat yang berjarak sama dari angka -2 sampai 2 untuk sumbu x, y, dan juga z. Nah, untuk np mesh grid, nah ini itu kita menggabungkan ketiga titik itu menjadi jaringan koordinat 3D seperti titik-titik kubus. Nah, untuk mendefinisikan atas dan arah dari vektor ini, untuk vektor A, ini adalah komponen arah vektor A, dan juga ini adalah komponen arah vektor B. Lalu ada ini visualisasi 3D-nya, gimana ini digunakan untuk membuat grafik dan juga menampilkan gambar. Nah, pada plot ini, pada plot vektor A, ini digunakan untuk kita menggambar vektor A berwarna biru dan berwarna merah. Nah, di sini itu digunakan untuk memperkecil ukuran panah, yang black 0,1 ini digunakan untuk memperkecil agar ukuran panahnya itu tidak terlalu panjang dan bertabrakan. Sedangkan untuk alpha 0,5 digunakan untuk membuat warna sedikit transparan agar mudah untuk terlihat. Lalu yang terakhir ada exit set x label sumbu xy dan z, itu memberikan label nama pada setiap sumbu dan memberikan judul grafik, memunculkan kotak keterangan legend, dan terakhir ada plt show yang bertugas untuk memunculkan jendela pop-up pada gambar hasil akhirnya. Lalu di sini setelah itu kita bisa menekan run untuk melakukan simulasi. Setelah mengetik run, akan muncul tampilan seperti ini jika ruang matriks kamu sudah benar. Dia akan muncul seperti ini. Bisa diperbesar seperti ini. Matriksnya. Nah, untuk garis yang berwarna merah itu merepresentasikan vektor B, dan untuk garis yang biru itu merepresentasikan vektor A. Sekian dan terima kasih.